Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari kampus Latansa Mashiro. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan dosen pengampu Cancan Hirman Wirantika STMkom. Kami dari kelompok Windows terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai internet. Mungkin semuanya sudah tidak asing mendengar kata internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yaitu jaringan yang saling berhubungan. Definisi umum yang lazim digunakan untuk internet adalah a global network of computer network. Sedangkan yang dimaksud dengan aplikasi internet adalah aplikasi yang hanya ada di internet dan dijalankan dengan menggunakan jaringan atau yang biasa disebut online. Saat ini, aplikasi internet yang tersedia sudah banyak dan akan terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Aplikasi-aplikasi internet ini kemudian digunakan dalam berbagai bidang, seperti akademik, media massa, periklanan, dan berbagai sektor industri. Apalagi saat ini, banyak sekali orang yang menggunakan internet, terutama pelajar dan mahasiswa. Mereka menggunakan internet untuk media belajar. Nah, di sini ada beberapa aplikasi internet. Yang pertama yaitu ada World Wide Web, yang kedua email, mailing list, newsgroup, internet relay chat, dan yang terakhir ada file transfer protocol. Mungkin untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berbagai aplikasi internet dan contohnya. Aplikasi internet yang pertama ada World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan sebutan web. Adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Yang kedua ada email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mailing list. Mailing list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Yang keempat ada newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam sebuah forum. Biasanya anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan ketertarikan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. Dan yang kelima ada internet relay chat. Adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Bercakap-cakap di internet biasanya disebut dengan chatting. Yang keenam ada file transfer protocol. File transfer protocol adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer yang lain. File transfer protocol digunakan untuk download atau upload file. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan aplikasi internet. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif dari penggunaan internet, yang pertama ada kecanduan internet. Penggunaan internet yang tidak bijak seperti terlalu sering membuka jaringan sosial, melakukan browsing ataupun surfing di dunia maya dapat menimbulkan kecanduan internet. Memang benar bahwa dengan berkomunikasi melalui dunia maya, kita dapat menghapus jarak sehingga bisa berkomunikasi dengan sesama pengguna internet yang berada di lokasi yang sangat jauh sekalipun. Istilahnya mendekatkan yang jauh. Namun, jangan sampai internet menjadikan kamu terlalu sering berkomunikasi di dunia maya hingga mengabaikan komunikasi di dunia nyata. Dengan orang di sekitar kita, jangan sampai pengguna internet menjadi mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Yang kedua ada pornografi. Konten di internet yang mendapatkan banyak perhatian adalah pornografi. Di zaman seperti ini, internet memungkinkan penggunanya untuk dapat mencari konten pornografi, melihat serta mengunduhnya dari media yang menyediakannya.
dengan sedemikian banyak pengguna yang mengakses konten pornografi. Penyedia konten pornografi menjadi semakin marak. Banyak media yang memperdagangkan pornografi mulai dari tulisan, gambar, video, hingga chat rooms yang berisi fantasi maupun role playing bagi orang dewasa disediakan melalui internet. Yang ketiga ada pencurian data. Ini untuk pencurian data pribadi ya. Jika kamu membuka media sosial termasuk Facebook, ada banyak penjahat yang bertujuan untuk mengandalkan atau memalsukan akun seseorang. Yang paling marak terjadi adalah pemalsuan akun selebritas atau tokoh publik. Selanjutnya ada bullying. Kata ini tidak asing ya. Bullying bukan hanya dapat dilakukan seseorang di dunia maya, seperti di sekolah maupun lingkungan sekitar. Hal ini sangat traumatis terutama untuk anak. Namun, bullying juga dapat dilakukan melalui dunia maya. Misalnya ada yang memberikan komentar negatif secara massal dan terus-menerus pada postingan korban bullying tersebut. Meskipun dilakukan di dunia maya, komentar negatif tersebut tetap akan sangat mempengaruhi mental penerimanya. Nah, bila ada sisi negatifnya tentu pasti ada sisi positifnya ya. Yang pertama, mudahkan komunikasi. Sisi positif dari penggunaan aplikasi internet. Salah satu dampak positif dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini, ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirim pesan. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Tidak hanya itu, jangkauan komunikasi pun cenderung lebih luas tanpa adanya batas. Internet membuat seseorang bisa mengirim pesan atau melakukan sambungan telepon dengan orang lain di negara yang berbeda tanpa adanya masalah yang berarti. Yang kedua adalah memudahkan pencarian informasi. Dampak positif lain dari internet adalah kemudahan dalam pencarian informasi. Sebelum adanya internet, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Nah, internet tadi dan memberikan opsi yang lebih baik. Ini yang terakhir, memudahkan transaksi bisnis. Kemudahan dalam transaksi bisnis juga termasuk salah satu dampak positif dari adanya internet. Dengan adanya internet saat ini, transaksi bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. Artinya, pengguna bisa melakukan transaksi di mana saja tanpa harus antri ataupun menempuh perjalanan jauh dan melelahkan. Selain untuk transaksi, internet juga memudahkan bisnis pada umumnya. Adanya internet menjadi awal kemunculan marketplace atau pasar digital. Bagi pebisnis, adanya marketplace akan memudahkan mereka berjualan, sedangkan bagi konsumen, marketplace digital akan membuat mereka lebih mudah mencari produk yang diinginkan. Apalagi pandemi saat ini, penggunaan internet satu-satunya alternatif yang banyak digunakan oleh kita semua. Itulah video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.